Halo sahabat K3 semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan channel saya, yaitu channel K3 Indonesia, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan membawakan materi yaitu K3 di tempat kerja, fungsi dan manfaat APD ya teman-teman semuanya. Oke, yang pertama, landasan hukum alat pelindung diri. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 yaitu tahun 1970 pasal 9 ayat 1 butir C ya teman-teman semuanya, yaitu menjelaskan pengurus wajib menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru maupun lama ya teman-teman semuanya tentang APD ya. Yang pasal 13 yaitu pekerja wajib menggunakan APD yang diwajibkan. Yang kedua yaitu Permenaker nomor 8 tahun 2010 sesuai pasal 1, pasal 11 itu semuanya landasan hukumnya. Yang pertama yaitu Permenaker Trans nomor 1 tahun 1981 ya, pasal 4 ayat 3 yang menyebutkan yaitu kewajiban pengurus menyediakan secara cuma-cuma APD yang diwajibkan penggunanya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinan untuk mencegah PHK. Dan menurut Permenaker Trans nomor 3 1982 ya teman-teman semuanya, pasal 2 menyebutkan memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan. Pengertian alat pelindung diri yaitu suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi kegiatan sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja, dari risiko cedera atau terluka ya. Itulah pengertian APD ya teman-teman semuanya. Jenis bahaya yaitu ada 5 ya teman-teman semuanya. Yang pertama fisikal, chemical, biologikal, psikologikal, dan ergonomik ya. Fungsi APD yang pertama yaitu hanya mengurangi akibat, yang kedua tidak menghilangkan bahaya, yang ketiga tidak mencegah kecelakaan, dan yang keempat yaitu tidak menjamin pemakainya bebas kecelakaan ya. Nah, ini contoh alat pelindung kepala ya, safety helmet. Nah, safety helmet ya, bahaya yang dapat melukai bagian kepala adalah antara lain ya teman-teman semuanya. Yang pertama tertimpa dan terbentur material, selanjutnya terkena kejutan listrik, dan selanjutnya biasanya percikan, tumpahan, dan tetesan. Ini fungsi dari safety helmet ya teman-teman semuanya. Ini contoh pelindung mata ya, kacamata. Fungsi dari kacamata yaitu bahaya yang dapat melukai mata adalah yang pertama contohnya debu, serbuk, uang logam atau speri atau mits ya. Yang kedua racun, gas, uap, dan cairan berbahaya. Selanjutnya benda atau partikel yang terbang. Selanjutnya spark dan logam cair ya teman-teman semuanya. Benda besar, sinar laser, suhu, dan bahaya pancaran sinar. Ini merupakan fungsi dari kacamata ya teman-teman semuanya untuk perlindungan untuk mata ya. Perlindungan pendengaran ya. Nah, pelindungan pendengaran, kehilangan pendengaran merupakan proses yang berlangsung lama dan cenderung tidak berdeteksi
dengan cepat dibandingkan dengan kecelakaan lainnya. Jadi untuk pendengaran itu biasanya untuk mereka merasakan dampaknya itu setelah 10 tahun hingga 20 tahun ya teman-teman semuanya. Jadi tidak langsung terdampak oleh orang tersebut. Cara memasang sumbat telinga atau airplug ya. Yang pertama yaitu dengan tangan berputar melalui belakang kepala, atau cara lainnya yang lebih mudah, tariklah daun telinga belakang Anda ke arah belakang dan atas. Kemudian masukkan airplug ke dalam lubang telinga. Lanjut tekan masuk airplug ke dalam lubang telinga dengan gerakan memutar. Dan selanjutnya ketika telah terpasang, tunggulah beberapa detik untuk memastikan bahwa airplug yang telah terpasang dengan baik ya teman-teman semua. Keempat, perlindungan pernapasan. Biasanya terdampak ya, biasanya yaitu penyakit paru-paru teman semuanya. Ini contoh gambar dari paru-paru ya, ada yang pengguna jalan, perokok ya, dan untuk yang orang operator ngelas ya teman-teman semuanya, dan lain-lain. Ini contoh pengendalian ya teman-teman semuanya untuk paru-paru ya, yaitu dilakukan dengan engine control. Biasanya sirkulasi ruangan tuh harus baik ya teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu APD sarung tangan. Kerusakan pada tangan dapat disebabkan antara lain yang pertama luka ya atau trauma. Anda dapat mengalami luka atau trauma pada tangan Anda dengan beberapa cara seperti yang pertama, peralatan atau mesin dengan bagian yang tajam yang dapat memotong tangan Anda. Yang kedua, biasanya obeng, paku, pahat yang dapat melubangi atau melukai tangan Anda. Selanjutnya, peralatan atau mesin yang dapat meremukan tangan dan jari Anda. Selanjutnya, biasanya terpapar ya. Pada saat bekerja, Anda dapat terpapar atau terkena bahan kimia, arus listrik, tersengat binatang, terkena suhu panas atau dingin, dan lain sebagainya. Beberapa bahan kimia dapat terserap masuk ke dalam aliran darah melalui kulit tangan. Ini contoh orang yang terkena suhu panas ya teman-teman semuanya. Ini ada di contoh gambarnya. Ini contoh sarung tangan kain, sarung tangan plastik, ya, PFC, karet, kulit, sarung tangan metal, sarung tangan listrik, dan lain-lain ya teman-teman semuanya. Enam, pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan yang pertama, luka akibat terbentur dan tertusuk. Selanjutnya, luka akibat tumpahan dan percikan. Selanjutnya, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca panas, dingin, dan lembab. Dan selanjutnya, luka akibat tergelincir ya teman-teman semuanya. Tujuh, pakaian keselamatan. Pakaian keselamatan biasanya pakaian kerja ya, pakaian anti bahan kimia, pakaian anti panas, pakaian anti api. Dan selanjutnya contohnya yaitu apron. Biasanya yaitu apron las, apron anti bahan kimia, rompi pemantul cahaya ya teman-teman semuanya. Ya, ini contoh gambar-gambar ya untuk contoh pelindungan pakaian ya. Ini ada wear pack, ada rompi, ada baju tahan api, baju tahan kimia ya teman-teman semuanya.
8. Perlindungan potensi jatuh. Yang pertama, jala keselamatan, sistem tali keselamatan, tali perorangan, safety harness, dan lanyard. Ya. Pemeliharaannya biasanya ya, periksa sebelum digunakan prosesi tali dan kabel dari benda tajam, zat pencemar, dan material agresif ya teman-teman semuanya. Ya, ini contoh perlindungannya ya, yaitu body harness ya teman-teman semuanya. Ini contoh rope layout ya. Ini contoh gambar untuk perlindungan di atas ketinggian. Manajemen APD. Manajemen APD yaitu sesuai peraturan 2010 pasal 7 ya. Yang pertama, pengusaha atau pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja yang meliputi yang pertama, identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan atau kecaman pekerja atau buruh. Selanjutnya yaitu pelatihan, terus penggunaan perawatan dan penyimpanan, penata laksanaan pembuangan atau pemusnahan, pembinaan, inspeksi, evaluasi, dan pelaporan ya teman-teman semuanya. Pertimbangan dan syarat pemilihan APD. Yang pertama yaitu faktor bahaya, yang kedua faktor estetika, yang ketiga faktor kenyamanan dipakai ya teman-teman semuanya, yang keempat faktor kemampuan perlindungan, yang kelima faktor efek samping, faktor mutu, faktor ukuran, faktor ketepatan penyediaan ya, faktor kemudahan, faktor harga ya paling terakhir ya teman-teman semuanya. Cara merawat APD ya. Yang pertama, simpan APD di lemari APD yang telah ditentukan. Jaga kebersihan APD yang digunakan. Simpan lemari APD ketika selesai digunakan ya. Beri nama dan nomor ID pada plastik untuk mengidentifikasi APD, nama-nama penggunanya ya. Dan yang terakhir biasanya lakukan pencucian berkala terhadap APD jika sudah kotor ya. Nah, ini contoh penyimpanan yang salah ya teman-teman semuanya. Usahakan untuk penyimpanan APD yaitu di tempat yang terlindungi dari kotoran atau yang berdebu ya, jadi yang aman untuk penyimpanan APD-nya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya untuk materi kali ini, yaitu fungsi dan manfaat APD. Oke, dukung terus channel K3 Indonesia, jangan lupa subscribe dan like ya, agar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.